Halo semuanya, para pendengar monolog Pena Senja, sebuah podcast yang tidak ada yang dengar juga anyway. Hari ini kita akan kembali ke sebuah dialog Pena Senja episode yang kedua. Ini adalah tamu gue yang kedua. Dan gue harap kalian masih dengar. Bodo amat lo mau dengar, lo mau enggak. Ya gak ada yang peduli juga. Tapi yang terpenting adalah gue seperti tagline dialog Pena Senja. Gue percaya semua orang berhak untuk punya cerita yang keren walaupun dia bukan influencer. Bodo amat. Jadi lo nggak dinilai dari banyaknya followers lo karena yang dinilai sebenarnya dari pengalaman aja. Hari ini udah sama temen gue, seorang temen yang sebenarnya kita kenal cukup lumayan lama, tapi di sebuah kesempatan yang lucu juga. Dan mungkin sebelum ini gue ke percakapan dan lain-lain, gue juga bilang sebelumnya gue ngomong sama dia tentang topiknya ini akan lebih ke relationship dan bla bla bla. Tapi fuck it man, kayak ini kita bikin bebas aja. Gue nanti akan cukup random juga nanyanya karena gue orangnya cukup spontan, dan kalau dia mau jawab tentang apapun dan apapun yang kita bahas, ya lu kalau mau denger, kalau enggak matiin HP lu, udah cabut, oke? Ton, halo, apa kabar? Halo Bang, apa kabar? Seumur lo kita, janganlah Bang. Seumur kita loh, iya benar. Aduh ini gue agak grogi nih sebenarnya, tapi santai aja ya kan? Santai. Kenapa gue ngajak Katon? Karena pertama secara personal gue ngerasa walaupun kita ketemunya di agak random gitu ya, kita dulu tergabung random bro. Dan Katon kuliahnya di tempat yang beda, gue kuliah di tempat yang beda, tapi kemudian kita bersatu di satu band yang sama. Tapi gue ngerasa gue tuh cocok sama dia dibanding sama band kita anyway. Iya, band kita anyway mainnya lagu Jepang-Jepangan. Nah, Naruto kita nanti kita akan ke situ. Haruka Kanata pokoknya. Yoi, walaupun kita maksudnya secara kenal lama, mungkin berapa anggota band, tanpa gue bilang maksudnya anggota band yang lain gimana ya, cuman gue ngerasa secara pribadi gue deket sama Katon, jokes gue sama Katon tuh kita satu frekuensi lah, jadi kita ya agak mirip. Apalagi Katon sudah mensponsori video ini tentunya dengan alat-alat yang dia kasih ke gue. Jadi gak enak. Dan ada banyak hal dari Katon yang gue cukup penasaran selama gue jadi temen dia. Kita juga nggak pernah punya deep talk gimana ton ya. Kita kayak ya berteman aja, sharing jokes. Udah mulai tumbuh jadi bapak-bapak, suka nge-share shit post dari akun-akun gak jelas gitu kan. Tiba-tiba ngomongin segala macem. Nah, pertama-tama gue mau nanya dulu, gimana Katon sekarang di umur yang sekarang? Gue tahu lu udah sempet kuliah di luar, kemudian banyak hal-hal yang terjadi di hidup lu dari terakhir kali kita ketemu. Apa aja yang udah berubah dari terakhir kita ketemu dan sekarang? Sama sih, masih nggak jelas juga. Masih pengangguran. Masih pengangguran, masih nggak tahu mau ngapain. By the way, gue 25 tahun deh sama kayak lu Tor ya. Iya. Tahun ini benar. Ya, masih nggak tahu mau ngapain, masih apa ya? Masih trying to find the meaning in life. Sedap. Gue setuju. Nah, kapan nih kita terakhir kali pertama kali ketemu itu berarti SMA ya? Enggak dong. Akhir SMA ya? Akhir SMA dong. Iya, kuliah awal-awal kan? Kuliah. Pokoknya gue inget momen gue pertama ketemu lu, kita di studio Samping Binus pertama kali. Astonish Me waktu itu. Astonish Me. Iya. Oke, gue diajak sama Julian, lu diajak sama Reja ya? Sama Reja. Iya. Ya, itu. Iya, berarti itu udah sekitar berapa ya? Gue kuliah itu 4,5 tahun ditambah 1 tahun, sekitar 5 tahun yang lalu lah. Oh gila, lama juga ya. 5 tahun yang lalu. Lama bro, kita udah tua men. Waktu itu kita masih belasan tahun men. Masih berapa tuh? 20, 19. Ya mungkin sama pendengar-pendengarnya ini ya. Pendengar senja ya. Dulu udah kayak mau conquering the world bro. Dulu 20 tahun. Sama. Kayak lu ngerasa lu bisa ngubah dunia anjir 5 tahun ke depan. Iya.
Oh my god. Pokoknya gue mau jadi ini. Pokoknya gue mau jadi ini. Iya. Fuck school, gue mau ngeband. Keren banget. Aja gue rindu punya pemikiran seperti itu. Gue rindu kita nggak terlalu realistis. Rindu. Tapi ya orang harus berubah ya. Sesuatu yang kekal di dunia ini kan cuma perubahan ya. Jadinya ya sedikit banyak pasti orang akan berubah gitu. Dan kayak podcast yang lu bilang kemarin ini gue dengerin, kalau lu nggak berubah berarti ada yang salah dari lu. Itu benar. Itu benar karena hidup tuh harusnya progressing setiap saat sih. Benar. Perubahan ini ya nggak mutlak harus perubahan yang baik ya. Kayak kita nih waktu umur tahun 20 tahunan, 19 tahunan, wah itu udah berasa benar-benar kayak punya segala power untuk daya upaya untuk mengubah dunia gitu. Kita masih naif tapi lah kita saat itu. Naif lah. Waktu itu tapi kita nggak mau ngakuin kita naif. Karena kita nggak tahu bahwa realita tuh keras gitu. Realita tuh keras. Kita gitu, tahu kita punya kemampuan dan kayaknya kita bisa. Gitu aja kan. Iya. Waktu itu, aduh coy, gue waktu itu sotoynya minta ampun, men. Sama, gue juga sama. Idealisnya minta ampun, buset idealisnya minta ampun. Lu siapa lu? Lu bisa main apa lu? Anjing keren banget gue. Walaupun kita bukan band gede ya, tapi itu kan terjadi di band-band gede. Tapi ternyata band-band kecil juga gitu ya, idealisme. Idealis. Ya. Soalnya kebanyakan, soalnya gini, panutan kita kan banyak bro. Ya, gue setuju. Dan band luar kan, kayaknya pokoknya skill base banget kan, udah kayak PUBG kan. Skill base pokoknya, lu punya skill apa, gue main sama lu deh, kalau nggak usah. Nah gitu, dulu tuh kan idealis banget. Dan dulu itu gua sih pribadi ya, gua tuh nggak mau main ya, tapi ya mungkin sampai sekarang masih sih. Gua nggak terlalu mau deket sama orang-orang yang nggak satu pemikiran sama gua atau ada kayak semacam barrier gitulah, kayak kalau lu nggak sejalan sama gua, ya udah lu berarti di tim sana gitu loh. Tapi ya ketika lu dewasa, ketika lu dipentok-pentokin sama dinding kehidupan kan, lu bisa melihat perspektif yang lainnya yang ternyata mereka tuh melakukan ini karena A B C D itu. Benar. Itulah yang membuat lu kayak iya mungkin lu nggak sejalan sama gua, tapi kita bisa kok jalan bareng-bareng gitu. Gue setuju itu. Walaupun sekarang masih juga ada jiwa-jiwa idealis itu nggak hilang. Karena cuman agak tone down dikit aja, dimodify gitu kan. Karena benar, gue setuju si Katon ini, dan karena gue rasa kita dipengaruhi sama musik yang kita dengar juga, musik-musik yang kita dengar itu mostly bukan mainstream, di mana kita punya pemikiran idealisme, kemudian anti mainstream, terus juga rebel kan, kita kan cukup rebel, pokoknya My Chemical Romance pokoknya. Iya. Dunia ke kanan nih, kita ke kiri lah gitu kan istilahnya. Dan benar-benar saat itu kita cuma tahu hitam ya, kayak pemikiran anak kecil nonton Power Ranger lah ya. Tapi ini ya, tapi itu suatu topik yang seru untuk dibahas sebenarnya. Influence yang nge-influence anak muda. Benar. Khususnya umur 17, 18, 19. Ya karena lu bener tadi lu bilang kayak kita tuh banyak di-influence ke-influence gara-gara musik-musik pilihan kita kan. Nah, itulah salah satunya yang influence kita jadi anak rebel banget men dulu, gila sampai kabur-kabur dari rumah gua. Edan. Ya orang Edan. Yang kita nonton Blink gitu, apa video klipnya orang nude lari-lari, apa yang lu harapin? Apa yang lu harapin Blink ya kan? Benar-benar. Tapi gua nggak tahu tuh penonton kita gimana ya? Ini mereka sekarang masih kecil-kecil. Kita ini udah old man bro. Kalau lu nonton Spider-Man Multiverse yang kartun-kartun itu, kita tuh udah old man Spider-Man, bukan Miles Morales lagi. Lu mau bercanda hal-hal galau sama kita udah nggak kena, men. Itu udah 2010. Kita udah ngelewatin masa itu. Nggak kena, tapi kita ngerti. Iya.
Dan kita tapi kita ngerti, I get you. I get you. Ya. Emang umurnya, umurnya gitu. Gitu loh. Lu di mana di hatimu? Oke 2010. Iya. Gitu. Ya, tapi seiring bertambah umur memang ya. Walaupun gue nggak sepenuhnya setuju bahwa umur adalah patokan kedewasaan, tapi yang gue pahami adalah ketika umur bertambah harusnya pengalaman kita bertambah. Dan apa yang kita alami itu yang menurut gue itu yang ngebangun kita jadi dewasa. Kayak yang tadi lu bilang. Dulu ya kita taunya hitam putih aja. Kalau misalnya dia hitam ya udah berarti dia bukan putih. Tapi seiring berjalannya waktu kita belajar bahwa kadang-kadang ada orang yang menjadi hitam karena ada alasan abu-abunya gitu. Karena sebenarnya dia ngebela sesuatu yang kelihatannya dia jahat di mata kita. Tapi sebenarnya dia ngebela sesuatu yang benar. Tapi ya karena lingkungan dan lain-lain. Tapi dari yang percakapan awal-awal nih kita kelihatan lu lagi struggling dan gue juga ngerasa gue struggling. Lu bilang lu nganggur, lu nggak tahu apa yang lu mau. Gue kerja, tapi gue juga kemarin overthink parah. Gue kayak gue mau ngapain ya dalam hidup. Seriously kayak nggak tahu ya maksudnya. Akhir-akhir kesini juga orang bilang lu kerjalah sesuai passion lu kerja jangan kerja sesuai dengan apa yang orang mau cuman buat demi duitnya dan lain-lain. Tapi menurut gue itu berat. Gimana yang lu alamin sekarang, Bang? Berat bro, berat. Tadi kalau gue boleh balik lagi, kedewasaan itu sebenarnya nggak sebanding lurus sama umur ya. Itu suatu konsep yang salah kalau menurut gue. Ada dulu waktu zaman kita 18 tahun 19 tahun ada yang masih kayak bocah, ada yang masih nete sama mamanya, ada. Tapi kita waktu gue yakin gue sama lu sama kawan-kawan yang di band waktu pada saat itu we are trying to prove something gitu loh. Ya, gue setuju. Kita mau membuktikan sesuatu kalau lo lihat nih, gue nih bisa sebenarnya sendiri gitu. Berdikari itu bisa sebenarnya umur 18, 19, 20 lah. Makanya kita nih gue mau ngeband nih, gue mau mengekspresikan diri gue secara yang gue mau gitu loh. Gue mau membuktikan kalau sebenarnya gue nih hidup tanpa kalian tuh bisa sebenarnya. Mau ke orang tua kita kayak ngomong entah ke siapa, entah ke orang tua kayak ke diri sendiri kayak siapa. Iya. Benar-benar. Gebetan siapa. Dan hal-hal demikian itu membuktikan kalau emang kedewasaan itu nggak berbanding lurus sama umur. Ada orang yang gue temen lu juga si Rahman. Ingat kan lu? Iya, Rahman. Ada orang yang orang yang kayak gitu, tapi umurnya sama kayak kita sebaya juga, tapi tempaannya luar biasa. Iya. Tempaannya super luar biasa yang membuat dia dewasa. Iya, dewasa begitu cepat gitu loh. Yang lain kita masih idealis, dia udahlah, ini kan kayak gini jalannya. Mungkin memang tempaannya beda dan itu dan pengalaman dan kedewasaan itu tadi bener itu semua berdasarkan pengalaman. Jadi kalau menurut gua nggak ada yang terlalu cepat untuk dewasa tuh nggak ada. Gue setuju. Nggak ada terlalu cepat dewasa. Ada orang-orang umur 10 tahun, 11 tahun udah ngelihat hal-hal yang kita seharusnya dilihat kayak. Lu bayangin tuh bocah-bocah yang di tanah-tanah perang sana tuh mereka udah dewasa banget karena they forced to grow up gitu in a certain way gitu. Nggak kayak kita kan masih di comfort zone. Jadi kalau saran gue nih sebagai guest ya kan, agak-agak sotoy dikit. Emang kita sotoy banget sebenarnya bro. So dewasa tapi padahal kita pengangguran. Aja, iya. Semua orang berhak ngomong. Oke. Jadi kalau gue saran nih sama pendengar-pendengar setia Pena Senja di umur kita yang sekarang 25 tahun dan kita masih lontang-lantung juga dari pengangguran. Saran gue ya kalau lu emang coba lu keluar dari comfort zone lu sebanyak mungkin. Waktu muda tuh lu keluar aja dari comfort zone lu sebanyak mungkin. Dan gue yakin keluar dari comfort zone itu akan membawa lu ke sesuatu pengalaman entah yang jelek, entah yang buruk. Yang jelas pengalaman itu akan membuat lu sebagai orang dewasa nantinya. Karena tempaan-tempaan itu hanya lu bisa dapet kalau lu keluar dari zona nyaman lu gitu. Lu misalnya nih, gue mau pacaran nih gitu kan. Gue mau pacaran nih, terus orang tahu udah ngapain pacaran gini nih. Kalau gue ya ini jangan dari gue. Gue udah lu pacaran aja. Kenapa enggak gitu loh.
pacaran aja, entah lu mau broken hearted kayak lu mau ditipu-tipu orang kayak lu mau ditolak mau apa, itu semua akan jadi piece of experience buat lu maju ke depannya. Jadi nanti kalau lu udah umur model-model kayak kita nih 25 tahun, you don't have to worry about shit like gimana caranya kita mendapatkan perempuan gitu, mendapatkan pasangan gitu. Itu udah lewat. Gue udah banyak babak belur waktu zaman-zaman kita dulu, makanya kita jadi emo. Makanya waktu itu kita dengarnya My Chemical Romance, Blink-182 gitu kan gitu. Karena udah dikipas-kipasin sama angin-angin pacaran nih. Nih, lu makan nih. Nah, gitu. Benar-benar. Apapun itulah, terlepas dari pacaran juga. Misalnya kayak lu mau coba cari uang. Nah, ini salah satu pengalaman yang gue nyesel gue nggak lakuin. Nah, gimana? Cari uang itu nggak ada kata terlalu early buat cari uang kalau menurut gua. Oke. Nanti sama halnya kayak pacaran, cari uang itu adalah suatu step yang lu harus lalui, mau lu muda ataupun lu tua. Semakin cepat lu terpapar dengan cara lu untuk mencari uang, akan semakin banyak pengalaman nanti untuk di masa tua. Dan ini adalah salah satu skill yang sangat-sangat underrated menurut gue di society kita ya. Oke. Entah lu mau jualan bakwan kek, entah lu mau jualan minuman kayak, mau jualan takjil kayak, mau bisnis kecil-kecilan kayak, terserah lah. Nggak ada kata terlalu early buat itu. Jadi nanti begitu lu umur-umur kayak gua nih, gua nyeselnya di umur-umur kayak gua sekarang baru bisa rack up pengalaman gua untuk mencari uang gitu. Karena gua nggak dulu waktu gue masih muda tuh gue nggak kepikiran buat nyari duit gitu loh. Ngapain nyari duit, gue kan mau ekspresif diri gue aja gitu. Tapi untuk lu pada nih listener yang masih 16 tahun, 19 tahun, bahkan di bawah itu nggak ada kata terlalu early untuk cari duit. Apapun itulah, lu mau jadi tukang Gojek terserah lah. Capable lu aja gitu loh. Jadi syukur cara lu cari duit bisa menafkahi lu, bisa bantu keluarga lu, bisa jadi gede nanti pada nantinya, siapa tahu kan. Dari bakwan lu jadi bakwan se-Indonesia kan bu. Kaya bro. Setuju. Kaya bro. Nanti begitu tahun lu tahun-tahun 20 tahun, 25 tahun kayak kita, lu enggak pusing-pusing lagi. Karena salah satu kunci di dunia ini itu uang. Gue enggak percaya. Gue nggak percaya kalau orang dulu terlalu money oriented, nggak. Salah satu kuncinya uang. Gitu. Aduh, topiknya berat ya, bro. Nggak munafik. Ini gue real. Kita ngomong di sini sebagai realis. Apa yang nggak di cover sama orang-orang di media luar, di podcast Indonesia, kita cover pokoknya. Keep it real. Hashtag keep it real. Anyway, gue setuju. Tapi mungkin ada beberapa hal yang gue garis bawahi mengenai Katon bilang mengenai gak ada waktu yang terlalu early untuk cari uang, benar. Bahkan kadang mungkin kita secara nggak mau, tapi karena situasi membuat kita harus berjuang untuk uang di umur yang early. Dan lu mulai ngerasa itu hal yang janggal karena orang-orang di sekitar lu nggak ngelakuin hal yang sama. Nggak apa-apa. Lakuin aja, tapi bukan berarti gue juga nggak nge-encourage lu untuk ya lu dari sekecil mungkin cari duit lah untuk ini. Gue selalu orang yang bilangnya lu cherish momen lu saat umur lu lagi masanya lu jadi anak alay, jadi anak galau, lu jadi idealis, ya lu lakuin itu karena itu adalah prosesnya. Dan kalau emang lu punya keinginan untuk nyari duit di saat-saat itu ya lakuin aja gitu. Tapi betul. Balik lagi ke bagaimana tadi Katon bilang lu mau patah hati sebanyaknya, tapi jangan patah hati doang, belajar. Menurut gue itu kuncinya. Belajar. Iya, jangan lu ditipu orang terus besok lu ketipu lagi, besok bodoh banget gitu. Jadi carilah pengalaman, keluarlah dari zona nyaman lu untuk mendapatkan experience for you to learn. Bukan untuk lu cuman asal cerita dan lu jadi orang yang sama, kan nggak ada progresnya. Benar-benar. Jadi harus ada sesuatu yang lu dapat, harus ada
sesuatu yang merubah lu kan. Tadi kita ngomongin soal change. Jadi kadang ya kita di zona nyaman kita nggak akan ngubah siapa-siapa gitu, dan kita pun nggak akan berubah dari hal itu. Oke. Nah, Bener. Gue masuk ke kita nih ngomongin soal kedewasaan, bla 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 bla. Kita sempat tergabung di sebuah band yang ya kalau orang sekarang bilangnya wibu gitu ya, kita Japanese based wibu gitu. Dan banyak pandangan mengenai orang yang suka Jepang dan lain-lain di mata orang sekarang itu adalah tanda orang tuh masih kekanak-kanakan. Gimana Ton menurut lu? Waduh, itu salah hidup orang. Hati-hati ya, makin kita ngebela, ntar kita makin dibilang wibu loh. Bilang wibu. Makanya shout out nih kalau ada listener yang wibu kan. Tenang, kami bersama kalian. Semua akan wibu pada waktunya. Pada waktunya akan wibu. Waktunya akan wibu, bro. Sebenarnya gimana ya? Kenapa tuh? Gimana? View-nya gimana? Lu dulu gimana deh? Oh, gua boleh. Pertama gue mau meluruskan bahwa wibu itu gue sempat baca karena gue sempat ngecengin temen gue, kita main ceng-cengan, dan wibu itu sebenarnya bukan serta-merta orang yang suka Jepang kemudian jadi wibu. Enggak. Wibu itu adalah sebuah julukan yang dikasih ke orang yang secara berlebihan membuat kesukaannya terhadap Jepang tuh terlalu superior sampai-sampai yang lainnya tuh kayaknya nonsen, sampai dia benci Indo, sampai Jepang terbaik, yang lainnya warga kelas 2 dan lain-lain. Itu yang gue tahu. Pokoknya Nihongo Ichiban, ya, Nihon Ichiban, Nihon cahaya Asia, Nihon pelindung Asia, itu tuh. Nah, kalau dari pandangan gue, justru terbalik. Orang yang bilang lu suka Jepang, lu nonton anime dan lain sebagainya, orang yang anak kecil, menurut gua orang yang bilang itulah yang belum tahu hidup, bahwa hidup itu luas dibanding lu ngecap seseorang dengar lagu Jepang atau nonton yang lu bilang kartun, yang lu bilang tonton anak kecil, lu bilang itu sebagai hal yang bikin dia nggak dewasa, ya berarti lu yang nggak dewasa menurut gua. Karena kalau lu tahu, di setiap hal apapun yang kita sentuh, yang kita tonton, yang kita dengar, selalu ada hal-hal baik yang bisa bantu lu grow. Dan gue nggak munafik, gue nggak pungkiri banyak api, banyak semangat hidup yang gue dapat justru bukan dari film drama, dari film orang dewasa, bla bla bla, tapi dari hal-hal kecil klise film-film Naruto mungkin. Lu belajar kayak mungkin prinsip hidup gue sampai sekarang megang dari Naruto, dia nggak akan pernah narik kata-katanya, men. Oh, belum tahu. Karena itu jalan ninja, depan gue ada komik seset nih, bro, full. Makanya kayak, dan lu nggak bisa mengkerdilkan orang cuman karena apa yang dia tonton, karena dari apa yang dia dapat di situ, itu outputnya yang harusnya lu nilai. Kalau dia nonton Naruto terus dia lari-lari jadi ninja di jalan, ya lu boleh bilang kayak gitu. Tapi kalau misalnya lu ngelihat seseorang nonton anime dan lain-lain, tapi kemudian itu bantu dia grow, ya maka itu adalah prosesnya dia, dan lu terlalu kurang kebuka aja pikiran lu kalau lu menganggap itu terlalu kekanakan. Menurut gue kayak gitu. Gimana dari lu? Iya. Kalau dari gue sama kayak lu sih sebenarnya. Sebenarnya kalau ini kan cara berpikir ya yang kita omongin ya. Philosophical meaning di balik sesuatu kan. Betul. Ya tadi sih ya gue setuju sih, di setiap semua apapun itu pasti ada philosophical meaningnya yang bisa buat lu grow. Ceritanya banyak lah. Lu yang penting, yang pertama lu harus aware. Lu harus aware. Yang kedua lu harus jadi seseorang yang conscious. Conscious itu lu harus sadar. Dan ketika kesadaran itu udah lu dapetin, lu bisa berpikir. Benar. Nah, disitulah yang kadang-kadang kalau gue lihat orang yang tadi ya, yang tukang ngata-ngatain, tukang ngejudge orang, nah itu kadang-kadang kurang sadar, kurang mikir kalau menurut gue. Betul. Karena ya tadi di setiap hal kecil pun itu lo bisa belajar banyak hal, kayak misalnya apa ya? Misalnya kemarin tuh gue numpahin teh ya kan, numpahin teh di gue di kamar gue kan, katanya rada manis.
Adalah tuh semut-semut ya kan nempel-nempel di cup tilu kan, ini brengsek banget nih semut-semut nih, ngapain kan gue bilang kan. Tapi kalau lu sebagai orang yang tidak berpikir, bukan observan ya, tapi nggak tahu ya, mungkin semua orang beda-beda tipenya. Kayak mungkin gue sama lu lebih ke jiwa filosofikalnya lebih nyala mungkin dari yang lain, dan gue harap semua orang bisa merasakan apa yang gue rasakan gitu loh. Begitu tuh ada semut-semut, mungkin kebanyakan orang bisa, udah wash away aja, apa enggak gue bantai pakai baygon semua ya kan, selesai. Tapi kalau lu pikir-pikir, philosophical meaningnya banyak men dari situ. Begitu gue gebrak tuh meja, tuh semut pada buyar kan, pada buyar turun dari gelas itu, pada jadi satu barisan lagi, jadi cabut jadi satu, ngumpet semua jadi satu ya kan. Nah itu dalam waktu beberapa detik aja, terus di situ lu bisa belajar banyak, belajar disiplin, belajar ngantri, belajar cari rezeki, belajar banyak men. Belajar sharing, belajar banyak, karena semut-semut itu kan sebenarnya powerless, tapi gara-gara mereka bisa sharing informasi, bisa koneksi mereka bagus, mereka bisa tahu ini pinpoint, ini lokasi gula tuh di mana, mereka bisa lewat tembok, lewat celah-celah apa, semuanya perseverance-nya luar biasa men. Perseverance-nya luar biasa. Mereka datang taking risk untuk digebrak, bisa aja mereka di wash away gitu aja. Bisa aja lu disemprot pakai baygon mokat ya kan. Nah, semuanya lah, bahkan apapun itulah, makanya kayak awan, kayak pohon, makanya kadang-kadang orang-orang yang jiwa musiknya tinggi, jiwa musikali tinggi, dan jiwa puitisnya tinggi juga, mereka bisa mengambil arti dari apapun itu, hal-hal dari action hal-hal kecil sekalipun. Betul. Makanya si lagunya all the small things pokoknya kan, all the small things. Makanya si Krisya analoginya kan kisah cinta di sekolah itu kan pakai semut. Karena emang itu yang terjadi gitu loh pada waktu itu gitu. Dan inilah pemikiran, inilah cara pikir, inilah yang membuat seseorang itu grow. Dan sesungguhnya itu segala alam itu sebenarnya mensupport kita untuk belajar, semuanya udah ada di situ. Benar. Dan balik lagi tadi ke komik tadi. Nah, dari cara itu berpikir, nah akhirnya orang-orang pada buatlah cerita-cerita itu kan, cerita tentang apalah itu, Naruto atau apa. Betul. Lo, bro? Ya. Halo, aduh, kayak koneksi nih. Santai. Ada nggak suara gue? Koneksi ya? Iya. Kayaknya koneksi lu deh. Halo? Yuk. Masuk Kak. Aduh. Tes. Nah, koneksi tadi bener. Aduh, oke. Santai. Lanjut. Tadi sempat sedikit terpotong. Kita lanjutkan lagi kembali ke Naruto. Yoi, gimana tuh jadi orang yang baca komik ini? Jadi tadi makanya si Masashi Kishimoto ya, yang Masashi Kishimoto ini, kalau menurut gua dia tuh tahu sebenarnya cara pikir orang-orang tuh sebenarnya yang bisa berpikir itu seperti itu. Mereka bisa membuat suatu pengalaman dari hal-hal yang kecil, ya kan? Tapi dia tuh mencoba untuk gimana sih masukin hal-hal kecil ini kotak anak-anak kecil gitu loh. Makanya lah banyak buku-buku cerita, Dagi Duckling segala macam. Salah satunya yang fit buat gua ya itu tadi Naruto. Dan pada sejatinya
sama kayak baca buku. Kalau lu baca buku pada nih penonton dari Victor, gue harap lu baca buku. Lu bisa belajar hal banyak dari satu buku itu, men. Karena satu buku itu dia tuh merangkum kisah hidup, apalagi biografi ya. Kisah hidup satu orang dalam satu buku tadi. Lu bisa belajar banyak. Apa sih yang dialami orang-orang ini gitu? Apa sih hal-hal yang bisa gue ambil dari si orang ini? Nah, kebetulan ya hal-hal yang gue ambil dari orang yang paling banyak ya namanya Naruto Uzumaki gitu. Ya, kebetulan aja. Sebenarnya dia tokoh kebetulan yang ini aja. Ya lu istilahnya misalnya Naruto itu orang real life pun lu bisa belajar dari dia gitu. Bisa belajar dia banyak. Fictional aja ya. Fictional banyak. Kenapa film Disney banyak laku? Karena dari fictional lu bisa learn something. Dan itu banyak banget hal bagus. Dan apa ya, Naruto itu gue harap orang-orang yang menonton podcast lu nih mereka bisa baca Naruto, bisa nonton Naruto. Ini bukan ini ya, bukan apa namanya? bukan endorse ya. Kebijakan wibu. Tapi cobalah kalian baca anime atau manga itu ngambil intisarinya gimana. Coba lihat perspektif mereka, lihat perspektifnya mereka tuh gimana, tokoh-tokoh main karakternya gimana. Karena waktu itu kita gini, men, Naruto itu adalah ini jadi bahas Naruto. Jadi bahas Naruto. Haruko Kanata. Gak apa-apa. Santai. Jadi Naruto itu adalah salah satu anime yang pada waktu itu revolusi anime ya. Film belum ada, film belum banyak yang bagus. Paling mentok anime itu Chibi Maruko-chan sama Crayon Shinchan. Paling sama Crush Gear dan kawan-kawannya kan. Nah, kita ketemu Naruto. Naruto itu gue ketemunya itu kelas 2 SD kalau nggak salah. 2 SD, 3 SD. Pas banget waktu itu Naruto masih kecil juga. Ya kan? Pas banget Naruto masih kecil juga. Nah, selama perjalanan kita hidup ini, Naruto pun juga hidup berdampingan dengan kita dan terutama generasi gua sama Victor. Iya, betul. Jadinya sebanyak dikitnya kita banyak belajar dari Naruto. Kayak gimana sih Naruto itu ditinggal sama orang tuanya, gimana beruntungnya kita punya orang tua. Gimana Naruto ini harus berjuang sedemikian rupa supaya respect dari teman-temannya, bahkan dari senseinya. Waktu itu kita masih SD. Waktu SD, jadi kita mikir, oh ternyata ada ya yang lebih unfortunate dari gua dari cerita ini. Gitu. Benar. Banyak pengalaman yang bisa lu ambil. Lo lihat aja nih, gua dapat nilai C aja nyerah. Ini si Naruto ya kagak nyerah kan gitu. Sampailah kepada Naruto tuh dewasa di saat kita dewasa juga. Akhirnya muncullah, kalau kalian nonton Naruto, seri Naruto Shippuden itu waktu ketika kita baru masuk SMP. Nah, udah mulai dewasa kan, lanjutlah terus. Baru selesainya itu waktu kita kuliah ya bro ya. Naruto tuh selesai waktu kita kuliah. Kira-kira perjalanan kita tuh diiringin sama dia. Bedanya si Naruto dapat anugerah dari Tuhan jadi Hokage, kita jadi pengangguran ya. Belum aja. Karena kebetulan Tuhan gak ngasih kita QB juga, jadi santai aja. Belum, iya sih, bener. Iya, gue setuju. Kadang yang ngehambat kita, gue rasa toolsnya aja di otak kita. Tools. Platon tuh bilang, semua hal nih, gue percaya, semua hal nih bisa kita pelajarin. Apapun, dari hal terkecil, semut. Gue tadi ketawa karena gue ngerasain hal yang sama nih, di meja gue juga hal yang sama, tiba-tiba ada semut lewat dan gue pengen wash away mereka, tapi gue lihat ada sebuah nilai, mungkin ini nggak bisa dimengerti semua orang ya, dan gue nggak maksa kalian semua untuk menjadi sesuatu. Bener. Tapi lu harus respect bahwa ada pemikiran lain di luar pemikiran lu, yang bukan berarti pemikiran lu selalu benar. Gue selalu megang itu, kalau lu salah tapi lu harus belajar. Jadi kadang kita cuma nggak punya toolsnya aja. Kadang kita ngerasa, ini mah nggak bisa belajar apa-apa dari hal seburuk ini. Menurut gue enggak. Berarti yang salah sama pemikiran kita. Karena seburuk apapun gue rasa, kalau sesuatu bisa terjadi buruk, berarti kan lu bisa melihat apa yang baik. Jadi seburuk apapun terjadi, setidak-tidaknya lu bisa tahu, gue jangan kayak gitu, biar gue nggak jadi seperti itu. Nah, kadang-kadang mungkin kita yang nggak punya pola pemikiran yang pengen belajar sebanyak itu, menurut gue itu mahal banget tuh, eagerness to learn.
from anything gitu. Dari apapun, dari hal-hal kecil. Ya mungkin lu nggak bisa sefilosofi Tom DeLonge gitu, all the small things, lu ngeliat all the small Ayu, things. terus lu, tapi yang gue harap orang-orang jangan pemikirannya stuck dan jadi kerdil cuman karena lu nggak bisa ngerti apa yang lu lihat. Gue selalu ngebangkitin curiosity gitu. Lu selalu penasaran. Kalau lu nggak ngerti sesuatu, jangan benci dulu. Ngerti dulu. Jangan benci dulu. Ya, kalau setelah itu lu benci, it's okay. Tapi lu tahu, lu bukan jadi orang yang unreasonable. Lu bukan tanpa alasan. Kayak kita zaman SMP, tau gak sih? Anjir, dia ngeliatin gue kenapa sih? Sinis banget. Benci gue sama dia. Nggak, jangan jadi kayak gitu terus dong sampai lu tua gitu. Masa lu mau jadi orang yang nggak beralasan kayak gitu? Menurut gue gitu. Dan gue setuju banget Naruto. Dan ya ini mungkin karena kita dekatnya sama Naruto, jadi kita ceritanya Naruto. Banyak Naruto. Dan benar-benar friendship, apa ya? Salah satu yang sacrifice, salah satu hal paling menyentuh gue sepanjang gue baca dan nonton Naruto itu yang gue belajar juga dari situ, selain yang tadi prinsip jalan ninja itu kan kayak lu megang kata-kata lu. Iya, lu gak asal ngomong, tapi lu pegang kata-kata lu, dan lu udah pegang, lu komit, lu punya integritas untuk ngejalanin itu. Dan salah satu yang paling nyentuh gue itu adalah waktu arc-nya dia sama Gaara. Waktu Gaara yang istilahnya Naruto tuh resembles dia juga gitu. Orang yang gak punya siapa-siapa, orang tuanya kayak gimana. Tapi kemudian Naruto turns out jadi orang yang lebih baik, jadi orang yang mau ngerangkul. Dan karena dia punya pain yang sama si Gaara, dia ngerti. Dan akhirnya Gaara bisa jadi Kazekage yang sekarang, yaitu karena ada impact Naruto juga. Dari orang yang lonely, yang di sininya ada tulisan cinta. Tapi akhirnya, dan gue belajar banget dari situ bahwa, wah gila men, kan ada orang-orang seperti ini yang sharing the same pain sama kita, dan kita nggak boleh nutup mata gitu. Dan itu kalau menurut gue, semua cerita itu pasti ada reference-nya. Tuh. Jadi kalau menurut gua itu udah pasti ada live reference-nya. Jadi pasti sedip apapun lu sekarang lagi hurting, kayak gua, lu sekarang kita lagi struggling, kita lagi, aduh nih midlife crisis nih segala macem ya kan, mau cari duit dengan hobi kita tapi nggak bisa ya kan, banyak tanggungan kanan kiri, tapi di belahan koin yang lain ada orang-orang kayak kita dan mereka terus berusaha, model kayak Naruto gitu. Betul. Sejatuh-jatuhnya lu harus tahu dan lu harus yakin pasti ada orang yang di situasi sama kayak lu dan mungkin worse daripada lu. Dan mereka masih berusaha gitu loh. Itulah yang bikin influence si Gaara itu buat berubah, karena dia kagum, ini orang sama kayak gua kok, tapi kok dia bisa gitu. Benar. Jadi lu perseverance-nya di situ menurut gua. Jadi meaningnya di situ. Jadi kalau gue boleh saran sama para pendengar setia, sekarang para pendengar setia nih yang masih muda-muda kan, masih shonen soul-nya masih tinggi nih. Midoriya shonen. Shonen soul-nya masih tinggi kalau mau dengerin old man kayak kita nih. Kalau lu nggak bisa nggak semua orang diberkahi dengan jiwa philosophical yang tinggi ya. Tapi semua orang bisa belajar. Jadi kalau gua boleh saran, kalau lu emang nggak bisa ngelihat sesuatu secara philosophical, lu ubah aja cara pandang lu. Coba kira-kira gimana sih ini kalau gua jadi dia gitu. Dengan lu melihat perspektif dari apa yang lu lihat, misalnya si semut lah, si nyamuk lah, si apalah, si belalang, si kecoa lah, lu bisa menjadi seseorang yang lebih baik, dan pengalaman bisa dapat lu banyak banget. Iya. Contohnya, lu bisa ngedikris ego lu sebagai manusia. Itu hal yang hal kedewasaan yang salah satu yang vital tuh. Yang orang penting. Dewasa tuh dia belajar untuk sacrifice. Anak kecil nggak mau sacrifice. Maunya seneng. Maunya manis-manis terus ya. Manis-manis terus. Ego. Karena kalau lu bisa lihat misalnya ya, contohnya apa ya? Contohnya dari nyamuk deh. Nyamuk nih kan, rumah lu pada banyak nyamuk kan, rumah gue banyak banget nyamuk. Setiap hari gue cemesin pakai raket. Itu nyamuk.
Lu kalau bisa lihat dari perspektifnya dia, itu nyamuk berani banget bro, lebih berani dari pasukan kamikaze, men. Yang bener, buat walaupun dia hidup. Mungkin kita nggak tahu ya seperti apa. Kita nggak tahu, kita nggak tahu mainnya nggak tahu. Tapi in philosophical ways kita bisa ngertiin gitu loh. Kita berangkat dari keinginan kita untuk melihat dari perspektif. Untuk melihat dari perspektif itu. Jadi ketika lu matiin nyamuk, lu jadi nggak seegois itu gitu loh. Nah, si nyamuk ini buat bertahan hidup, dia mesti nyedot darah lo. Darah siapa lagi yang mau dia sedot, men? Mesti nyedot darah lo pada, ya kan? Tapi lu bayangin, itu nyamuk kayak Attack on Titan, men. Lu yang bener. Dia mung, ya kan? Malah refleksnya cupu lagi, nggak kayak lalat ya. Lalat kan cupu. Gitu. Lalat gesit. Tapi gue punya temen kayak gitu, Ton. Seriously. Dia sampai ada nyamuk lagi hinggap di taman, tangannya nggak dipukul, dibiarin sama dia, makan darahnya. Dia katanya nggak apa-apa karena dia juga orang yang dia adalah makhluk hidup juga ya, dan ya darah yang makhluk hidup juga. Benar darah dia yang bikin ini hidup gitu. Asal jangan belang-belang aja lu malaria ntar DBD malah. Nah itulah makanya manusia itu dikasih kelebihan untuk mikir, dia bisa justifikasi mana sih yang baik dan mana yang kurang baik. Itulah dia. Kalau lu bisa balik perspektif lu dari nyamuk tadi, ya lu nggak bakal matiin nyamuk sekonyong-konyong lu gitu loh. Kalaupun lu harus matiin tuh nyamuk, ya biarkanlah itu jadi kematian yang sangat cepat gitu. Itulah makanya prinsip-prinsip kan banyak. Kayak gitu, lu ngebunuh aku tuh mosquito 101 gitu. Pikirin dulu. Dia nih kayaknya udah makan tadi. Nah, ini nggak terlepas dengan nyamuk doang gitu loh. Itu contoh terlepas kecil aja. Semua contoh kecil aja. Kalau dalam kehidupan lu sehari-hari, ya lu bisa aplikasiin ke orang-orang. Kalau lu bisa nganalisa nyamuk, udah pasti lu bisa nganalisa orang lain gitu. Iya, itu soalnya makan sama lu, makan nasi juga, ya kan. Mungkin kalau bos lu lagi rese nih, nih bos ngapain nih rese banget, coba lu ubah cara pikir lu. Mungkin bosnya ini lagi mikir, ini penjualan lagi nggak jelas nih, gimana gue mau gaji karyawan, bisnis gue gimana nih gitu. Kalau lu jadi karyawan kan mau duit, tapi lu nggak mikir bos kayak gimana. Giliran bos marah-marah sama lu baper. Perspektifnya mesti lu tweak sendiri. Tapi kalau lu udah kira-kira nih bos udah tajir aja nih kayak kagak gini-gini, ya boleh kalau lu mau ngasih perlawanan, tapi pastikan perlawanannya yang udah lu pikirkan matang-matang dan benar. Lu justifikasi kalau lu nggak akan menyesali apapun yang akan terjadi di depan. Ya, lu tanggung lah apa yang akan terjadi dari apa yang udah lu pikirin. Iya. Kalau buat cinta-cinta ya kan, soalnya ini tempat percintaan nih Penas Senja. Ya lu harus mikir juga, coba dari perspektif gebetan lu gimana. Dari perspektif yang lu taksir gimana. Benar. Misalnya lu kalau lagi pacaran nih, kayak kemarin kan episode kemarin kita udah bahas tentang pernikahan segala macam kan. Nah itu gimana dari segi cowok perspektifnya, lu mikir lagi gimana, ini kenapa sih orang ngebet banget mau nikah. Nah apa enggak buat dari cowoknya, nih kenapa sih nih orang gua ajak nikah kagak mau nikah. Nah dengan bisa membalikan perspektif, itu membuat kita menjadi manusia yang mudah-mudahan lebih bijak dan kuranglah egoisnya. Benar. Gitu. Waduh, udah paling bener kita bro. Aduh. Si ngerti. Ngerti, aduh, sotoy banget. Ya, gue setuju. Kita harus belajar untuk punya perspektif, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa nggak semua perspektif itu bisa kita mengerti begitu aja. Emang harus ada proses yang kita jalani. Dan kalau kita lihat mungkin ya Katon diberkahi dengan jiwa yang lebih filosofikal aja. Dan gue nggak minta lu untuk selalu merhatiin nyamuk dan lain-lain, kita nggak minta itu. Tapi coba dari orang terdekat lu belajar ngertiin apa yang dia lakukan. Tapi saran gue jangan asumsi. Saran gue, kita punya jembatan namanya komunikasi. Kalau lu nggak bisa get something, lu nggak bisa understand kenapa orang ngelakuin ini, ya bodoh banget atau ini unreasonable banget. Kita punya sebuah jembatan namanya komunikasi. Dalam hal ini misalnya di dalam relationship lu jangan asumsiin
perspektif dia kayak gimana tanpa lu confirm. Gue sukanya gitu karena asumsi yang ngebawa kita ke tempat-tempat yang salah. Aku pikir kamu gini, ya itu kan pikiran kamu nggak nanya sih sama aku gitu. Walaupun kadang nanya kita nggak dapet jawaban juga ya gitu. Tapi at least ada jembatan di sana di mana kita mau understand each other dengan adanya komunikasi itu gitu. Nah, ngomong-ngomongin relationship, kita masuk aja nih ke topik utama kita, ya kan. Kita udah cukup filosofi, nyamuk, semut, Naruto ya. Gimana Ton? Love life lu di umur 25 sekarang? Lu masih sama pacar yang lama? Udah berapa lama? Udah berapa ya? Udah lama lah. Udah cukup lama lah. Udah cukup lama. Udah tahunan. Lo ketemu dia di mana? Gue ketemu dia di Inggris. Di Inggris. Ini yang gue penasaran dan gue udah bilang sama dia, gue akan bahas ini. Tadi sedikit terpotong. Sekarang kita akan lanjut. Kita akan bahas. Gue penasaran sama love experience-nya Katon karena yang gue tahu dia pacaran sama orang yang beda negara ya. Beda negara. Gue penasaran karena Katon pasti udah pernah dong pacaran sama orang Indo, tapi kemudian dia pacaran sama orang yang bukan Indo. Gue pengen lihat sebenarnya kayak gimana sih, bedanya gimana. Terus lu seberapa banyak lu adjust sampai bisa cocok sama dia gitu. Oke. Aduh. Gimana? Mulai dari mana ya? Jadi gini. Jadi buat audiensnya nih, gue salah satu orang yang privilege lah, ada privilege dari Tuhan untuk bisa kuliah di luar. Jadi kalau lu tanya-tanya ini gimana nih orang bisa dapet pacar orang bukan dari Tinder, bukan. Orang mana gitu loh. Bukan. Gue salah satu orang yang dapet privilege dari Tuhan untuk bisa kuliah di luar. Nah, kuliahnya itu kayak di luar negeri lah. Nah, dari kuliah di luar negeri ini akhirnya kan gue bisa ketemu sama banyak orang dari different cultures kan. Nah, ini mungkin ini juga nih bersambungan dengan band kita kemarin itu ya kan. Oh gitu. Iya bro, band apa kita tuh? Kan band Jepang-Jepangan. Jepang-Jepangan kan waktu itu kan. Karena waktu itu kan kita heavily influence sama Jepang banget gitu loh. Jepang banget. Sampai-sampai waktu itu misi gua itu, waduh Tuhan gimana caranya pokoknya saya mau dapat pacar atau istri orang Jepang gitu ceritanya. I see. Oke. Gue ngerti. Gue kira itu secara random terjadi loh. Tapi ternyata lu punya keinginan itu ya? Karena gue punya keinginan. I see. Keren. Terus? Karena gue bukan wibu ya. Gue maksudnya ya wibu secara moderat lah. Cuman nggak wibu kayak dengan kata bisa ngejudge suatu culture yang lain buruk, bukan. Cuman gue adore Japanese people and its culture itu dengan in a very good way gitu loh. Dan gue cobalah gimana caranya, pokoknya gue pingin deh kayaknya dapet cewek orang Jepang gitu ceritanya dulu. Oke. Gitu. Akhirnya gue pergilah kuliah kan bukan ke Jepang. Gue kuliah di Inggris. Gue kuliah di Inggris. Nah, pada waktu gue di Inggris ini, akhirnya terpaparlah orang Indonesia ini dengan orang-orang yang lain. Orang-orang yang lain, culture yang lain, entah dari mana, entah dari Eropa lah, entah dari Asia juga, entah dari Cina, entah dari Jepang, dari macam-macam lah. Betul. Nah, kebetulan di tahun pertama, akhirnya gue ketemu lah sama si cewek Jepang ini, dan gue bisa pacaran sama dia selama 2 tahun apa ya? 2 tahun lah. 2 tahun, Bu. Jadi buat ibu-ibu di sana terima kasih loh doanya ya kan. Tapi buat ngedapetin dia lu try hard atau gimana? Maksudnya gue nggak tahu ya selera orang Jepang memandang kita kayak gimana. Tapi gimana? Oke. Yang pertama kita harus pandang mereka sebagai manusia juga. Iya, itu sih sama, yang semua sama. Nggak ada yang lebih rendah, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada. Semuanya sama.
Jadi jadi gue tuh paling benci view. Jadi gini, jadi dari pacaran ini diri gue berkembang jauh banget gara-gara gue pacaran. Pasti. Banyak hal-hal yang gue dapatkan dari pacaran sama orang berbeda culture ya. Nggak mutlak orang Jepang. Dari orang yang berbeda culture. Mungkin kalau secara relevannya mungkin kalau di Indonesia ya misalnya orang Batak sama orang Jawa, orang apa sama orang apa, Betawi sama apa itu. Gitu. level satunya lah. Level 1 itu masih gitu. Lu belum beda negara, men. Nah, nanti kalau lu udah beda negara itu yang clash banyak banget. Iya, pasti. Banyak banget. Tapi terlepas dari value dan belief kita, kita harus menjembatani dengan memandang semua orang itu adalah manusia. Jadi manusia itu punya value dan belief ya kira-kira sama lah. Mencuri itu jelek, ya kan? Makan sambil ngecap tuh jelek. Berak gak disiram jelek, ya kan? Anjir benci banget sih gue. Ya kan? Cuci lu habis makan piring lu nggak dicuci jelek, itu basic human being gitu loh, basic human being. Lama-lama jadi common sense sebenarnya kan. Jadi common sense bener tuh common sense itulah yang menjembatani satu culture dengan culture lainnya. Disitulah kita bisa nyambung. Yang pertama yang gua tuh interaksi sama orang Jepang pertama namanya Yusuke Hirao. Shout out to my boy Yusuke Hirao, sekarang lagi di Tokyo dia. Nah, si Yusuke ini dia nyamperin gua nggak nyamperin dia. Pertama kali waktu itu gua baru pertama kali touchdown di sana, duduk di kafetariat gitu. Tiba-tiba dia nyamperin gua. Dia tuh curious sama cara gua. Soalnya kan gua makan itu kan basic common sense. Sebelum makan kita berdoa dulu. Iya. Ya kan? Berdoa selesai dia nyamperin gue. Lu tadi ngapain, dia bilang gitu. Gue tadi berdoa gitu. Oh ya akhirnya kita temenan, ya gue belajar banyak dari dia. Oke, gini. Yang mau gue kasih tahu buat orang-orang Indonesia, pengalaman gue itu Inggris banyak banget. Yang pertama itu cara memandang orang luar. Dulu waktu pertama kali gue kesana, itu gue memandang orang bule, mandang orang Jepang apalagi, mandang orang yang lain-lain kecuali orang Cina. Stereotipnya. Iya, kecuali orang Cina. Gue jujur aja ini the real ya, ini real. Dengan segala stereotipnya itu bling. Lu ngeliatnya, ini orang Inggris nih. Superior. Gila nih. Wah ini Nihonjin nih. Ini yang dulu lu impikan, ini nih orangnya beneran nih gitu kan. Bling. Jadinya respect gue sangat-sangat besar waktu itu. Respectnya mungkin over respected gitu loh. Oke, lu mau ngapain gitu? Oh ya udah gue temenin. Oh lu mau kesini? Oke ya udah gue temenin. Dan itulah mungkin salah satu yang bisa bikin gue masuk ke dalam Japanese circle mereka. Jadi mereka punya Japanese circle tuh. Orang Jepang tuh kan collective society ya. Mereka bakal nyambung sama orang-orang Jepang lainnya kecuali nggak punya temen. Akhirnya ketemulah gua kan. Nah akhirnya gue masuk ke dalam Japanese Collective Society itu. Dari situlah gue ketemu sama mantan gua. Gitu. Mantan gua akhirnya kita ketemu dan di situ gue masih respectnya masih terlalu over respect lah. Jadi secara unconscious cara gua untuk masuk ke dalam Japanese society itu dengan cara over respecting them secara nggak conscious lah. Tapi kalau lu ngomong strategi secara consciousnya gimana? Ya over respecting juga sama. Cuman gue secara nggak conscious aja. Kalau lu emang pengen masuk ke Japanese society ya try to respect the morals value gitu. Dia believe the morals, their value. Lu bakal akan menjadi sub Japanese pada dengan otomatis gitu. Misalnya ya apa ya waktu itu ya. Ini simple things-nya setiap malam kita minum. Setiap malam nih, yuk kita ke supermarket yuk, beli bir. Wih, sebanyak kan. Beli bir, set. Beli bir, dia bawa sake, set, buka, set. Itu di Inggris, men. Di Inggris. Jadi ya bir mulai ke air, jadi nggak apa-apa lah. Tuang. Nah, akhirnya kita tosan kayak culture-nya dia. Ya.
culture-nya dia, kampai-kampai, kita banzai-banzai, oke lah. Kata-kata. Nah, disitulah akhirnya dia gain respect sama kita gain respect sama dia, akhirnya kita bisa dekat. Kurang lebih gitulah untuk mendapatkan si Miss Japanese ini sama. Gue deketin dia sama, terus gue care. Pokoknya gini, caring itu universal language ya. Nggak ada ini ya, nggak ada apa namanya, nggak ada batasannya nggak ada. Kalau lu caring kepada seseorang, itu pasti berasa orang itu, lu diperhatikan sama orang itu. Mau lu dari Inggris, lu mau dari mana, dan nih tips nih buat orang, buat adik-adik kita nih yang siapa tahu ya kan mau gue juga siapa tahu sama orang luar ya kan. Tips nih, jangan takut buat nunjukin kalau kita orang Indonesia, karena orang Indonesia itu budayanya luar biasa caring. Kita tuh luar biasa caring bro, sama cewek-cewek kita, sama perempuan-perempuan kita luar biasa protektif, luar biasa caring sebenarnya pada dasarnya. Kalau jalan, pernah nggak sih lu diajar sama bokap lu, dek kalau kamu nanti pacaran jangan lupa ya diantar sampai rumah ya cewek lu gitu. Jangan lupa ya pamit sama orang tua dulu ya gitu. Jangan lupa kalau jalan sama sopan santun. Kalau jalan itu ceweknya di kiri gitu loh. Kenapa gitu kan? Protection segala macam. Itu dia appreciated. Karena kenapa? Nggak di semua culture di dunia itu diajarin sedemikian rupa. Di situ nilai plusnya. Jadi saat di saat orang Jepang itu cowoknya pada cold man, pada dingin cowoknya tuh nggak terlalu caring lah sama ceweknya. Di situ lah gue slip on set, orang Indonesia masuk kok merasa di caring gitu. Akhirnya gara-gara Dewa RNG juga kan, nah gue juga akhirnya dapet. Lu nggak tahu RNG hoki-hokian itu. Hoki-hokian. Sebutan apa namanya? Hoki-hokian. Oh gitu. Hoki-hokian. Oh benar. Gitu. Jadi waktu ini gue, aduh ini rada pamer dikit, tapi nggak apa-apa, sotoy kan ini podcast. Jadi ini, pada waktu itu yang ngerebutin cewek gue tuh ada 4. Ada 4 orang ya. Dari mana aja? Yang pertama orang Inggris. Yang kedua orang Hong Kong. Yang ketiga orang Cina. Yang keempat gua. Jadi itu tadi RNG-nya GGWP kan. Kita ngomong ngalor ngidul bro, ngalor ngidul. Lu tahu Japanese English kayak gimana kan? Wow aja. Ya kan? Aja. Pokoknya hai wakarimashita. Wakarimashita. Daijoubu gitu. Daijoubu. Oke, daijoubu gitu. Daijoubu. Iya bro. Apa aja lah, I throw all the things that I have gitu loh. Gini, untuk mendapatkan sesuatu, lo harus berusaha semaksimal mungkin. Yes. Nyali lo harus gede kayak nyamuk tadi, nyalinya gede buat nyedot sesuatu yang dia inginkan. Ini berlaku nggak cuma buat orang Jepang aja, orang Indonesia pun juga. Jadi kalau buat lo jiwa-jiwa manusia cewek-cewek yang lemah, cowok-cowok yang lemah, lu nggak deserve untuk dapat sesuatu yang inginkan, mungkin karena salah satunya lu nggak put your effort into it. Ya. Semaksimal mungkin. Itu cuma buat orang yang mau berjuang, men. Berjuang. Kalau udah minta mentok nih, udah selesai. Udah di luar nonsens lu untuk melakukan hal itu, ya udah gitu loh. Tapi kalau lu merasa kayak, aduh, gue kayaknya belum 100% nih gue gas, nah itu masih salah di lu, bro. Betul. Kalau udah 100% lu gas, tapi masih lewat-lewat juga, itu kehendak yang di atas. Betul. RNG lu nggak dapet. Akan ada saatnya gitu. Kita give our best, tapi memang bukan buat kita gitu. Bukan buat kita. Nah, tapi pada saat sampai itu kita nggak effort kan. Iya. Pada saat itu kan gue track down, dan gue kasih tahu, gue breakdown nih biar lu pada tahu usaha gue kayak apa. Gimana? Penasaran banget. Jadi gue breakdown. Ini orang gue breakdown. Ini kelasnya di mana? Ya kan? Habis kelas dia kosong nggak gimana gitu. Apa sih yang tempat yang dia udah pernah datengin gitu. Beda lo ya, kalau lu stalking lu cuma nyengok doang nih, kagak ada action. Kalau lu a man with purpose, nah lu
mesti put your effort 100%. Beda sama orang yang bisa stalking doang, itu kagak ada nyalinya. Gak ada nyalinya, bro. Stalking kalau ujungnya cuma gak jelas pengagum mau buat apa sih? Buat apa? Mendingan lu give your best, banzai. Kalau emang kapal lu meledak di situ ya udah selesai. Keren. Sama kayak gue juga gitu dulu. Berani, ya? Resiko emang resiko. Tapi kapan lagi gitu? It's now or never gitu waktu itu kan kayak gitu. Kompetisi semakin banyak, yang kenal dia makin banyak. Udahlah, gue risk it all gitu loh jadinya. Gue list. Lu udah pernah ke jembatan ini belum? Lu udah pernah makan di sini belum? Lu udah pernah, lu tahu film ini enggak? Ya, tahu film ini enggak tuh risetnya banyak, bro. Orang Jepang tuh apa sih yang dia kagumin? Itu riset dulu semuanya. Enggak ujuk-ujuk datang, ya Tuhan, tolonglah ini kayak gini, kagak. Main give a shit gitu loh. Enggak tuh cuma bilang kayak orang berusaha, men. Males. Jadi gue ya notably waktu itu tuh gue ngajak dia ke suatu jembatannya jembatan sangat famous di kota itu, dan dia belum pernah ke situ. Yaudah, gue jalan jembatan yuk. Nah, udah selesai lah di situ kan. Nah, itu pengalaman bertambah, experience-nya naik, ya kan. Nah, dari situlah rekap dikit jadi. Keren banget. Lo keren banget. Itu lu semua harus denger, nggak tahu cewek cowok lo harus denger. Bahagia tuh cuma buat orang yang mau berjuang, dan apa yang Katon kasih sharing ke kita itu adalah perjuangan. Lu pikir lu cuman sweet terus kedip mata itu berjuang? Enggak, men. Ada orang yang research, ada orang yang nyari tahu apa yang dia mau. Tapi gue rasa kalau you fall in love ya, lo akan punya energi lebih kok untuk ngelakuin hal itu. Jadi lo jangan jangan jadi. Dan poin pentingnya, gue setuju banget. Kita semua tuh manusia. Gue juga sadar ini mungkin waktu gue sempat diberkahi Tuhan juga jalan-jalan ke US waktu itu, saudara gue nikah, dan gue belajar di sana. Gue ngeliat bahwa mau ras lu apa, lu tuh manusia. Lu orang Indonesia, lu asshole. Lu orang Amerika, lu asshole. Lu sama-sama asshole, bukan karena ras. Bener. Dan kalau lu baik, ya karena lu baik gitu. Dan gak ada yang superior daripada yang lain. Itu menurut gue itu semua salah. Kita semua diciptainya sama. Dan menurut gue itu penting. Dan Katon bisa dapat sampai sana karena itu akan boost confidence dia. Dia nggak akan ngerasa minder daripada si orang Hong Kong, orang China, dan saingan-saingan dia yang lain tentunya. Dan itu penting, confidence di dalam relationship. Lu gimana sih mau ngelihat orang nerima lu kalau lu aja nerima diri lu sendiri susah gitu. Lu aja nggak punya confidence buat nawarin diri lu. Bukan berarti lu sombong, tapi confidence itu adalah apa yang lu punya dan lu amini, dan lu yakinin itu lu bisa untuk serve itu ke orang, itu yang lu lakuin. Keren banget, tapi gila sih, gue gak nyangka. Betul. Dan tadi ini gue, dan buat lu pada nih yang dengerin, note kalau gue nih bisa kayak gini, itu gak ujuk-ujuk bisa kayak gitu. Makanya gue bilang, gue berangkat kuliah itu kan di umur berapa ya, 19 tahun ya, 19-18 tahun ya. Berarti kita ngeband lebih lama daripada itu, bro. Mungkin 7 tahunan, 7 tahun lalu. Iya, gue kuliah 19 tahun. Nah, anyway, ya gue nggak ujuk-ujuk kagak kayak gini. Jadi buat lu pada yang gue bilang, lu cari experience sebisa mungkin, sebanyak mungkin. Kalau emang lu mau dalam percintaan lu mau banyak experience, ya lu rekapnya dari awal-awal, dari SMA mungkin. Broken heart segala macam, ditolak segala macam. Gue nggak yakin kalau lu nggak pernah ditolak, nggak pernah ini. Tapi nanti begitu lu keluar bisa interaksi sama orang luar, lu bisa seberani itu hal yang sulit, men. Karena lu udah pernah ditolak, udah pernah ditampol-tampolin sama cinta kan, yang menye, akhirnya lu bisa ada value dalam lu, kayak tenang, gue udah pengalaman kok dulu gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau lu bisa tanpa harus melalui itu semua, nggak menutup kemungkinan juga. Asal lu bisa tahu step lu, bisa tahu first step lu gimana, ngelangkah lu gimana, dan itu yakin mau lu ditolak sama orang Jepang, mau lu kagak, itu jadi pengalaman yang berharga buat lu. Iya, tapi kalau ada shotnya lu harus coba. Lu mesti coba. Gue lebih milih
pengalaman itu kadang kita bisa ngambil quality over quantity menurut gue ya. Dalam hal relationship misalnya, gue adalah tipe orang yang sangat mikirin lu mau pacaran tuh bukan pacaran sembarangan dan have fun dan bla bla bla. Gue sampai sekarang belum ngerti konsep itu, sorry kalau kalian yang ngerti. Dan gue ngerasa ya bukan berarti lu harus pacarin semua banyak 100 orang gitu buat dapetin experience sebanyak mungkin. Menurut gue enggak sih, kayak menurut gue kualitasnya, apa yang lu ambil dari setiap hubungan yang gagal, yang mungkin berhasil tapi kemudian jatuh, dari bagaimana kalian berjalan, daripada menurut gue apa yang lu ambil itu yang jauh lebih penting daripada lu pacaran berapa banyak gitu. Karena kalau lu ngomongnya kayak gitu, lu mau pacaran sampai berapa banyak, men? Manusia tuh gak ada patokannya, ada berapa jenis manusia di dunia ini, dan gak ada jaminan lu akan bisa cocok sama semua orang, dan jangan pernah nyari lu bisa perfect di sebuah relationship, nggak akan pernah ketemu menurut gue. Nggak pernah. Yang bisa lu dapetin ya lu akan menjadi the best version of yourself, lu bisa kompromi, lu bisa saling ngadopsi apa yang kalian yakini satu sama lain, dan disitulah justru kan sacrifice kan, cinta itu ya sacrifice. Lu nggak bisa lu gue mau jadi diri gue tanpa kompromi apa yang dia mau, nggak bisa. Harus dua-duanya ada kompromi satu sama lain gitu sih. Ya, tapi pengalaman penting. Gila. Gitu bro, ya tadi bener sih dia bilang kayak nggak ada lah kisah cinta yang sempurna tuh, nggak ada. Kayak ini supaya lu pada bisa bisa tahu pengalamannya. Yang kisah gue sama si orang Jepang ini juga berujung LDR kan. Nah, katanya LDR lah, kita 1 tahun tuh kita LDR. Karena dia kan sejatinya dia exchange student. Jadi dia exchange, balik lagi setahun pulang lagi dia ke Nihongo kan. Nah si gua full student. Jadi LDR tuh bos, lu LDR baru Bekasi Jakarta jangan cemen-cemen lu. Gua Inggris Tokyo, lu yang bener. Yang bener. Jakarta Bekasi, Ciledug Jakarta Cinere, Bekasi. Iya, gue paling deket Jakarta Tokyo tuh kan, kalau gue lagi pulang, deket tuh. Lu kalau lu udah nengok sana malam sini subuh tuh baru. Akhirnya lagu Simple Plan beneran tuh, jet lag lu. Baru jet lag lu. Nah disitulah sebenarnya gimana menurut lu LDR bro? Gue di podcast sebelumnya gue bilang kalau disuruh berjuang gue mau ya, tapi kalau misalnya gue akan bertahan sampai akhir gue nggak tahu. Gue selalu bilangnya kayak gitu karena gak tahu ya, maksudnya selama ini gue pernah nggak ya, gue kayak belum pernah sampai LDR, tapi gue ngerasa challenge-nya banyak banget, dan mungkin gue lebih ke yang agak punya ketakutan bahwa gue bisa ngasih yang terbaik tapi gue nggak tahu orang lain akan ngasih terbaik enggak ke gue, karena jarak itu kan musuh kan, jarak gue musuh ya, jarak tuh ngerubah dan apa yang dia lihat keseharian gitu. Gue nggak tahu bahwa komitmen 2 orang di sebuah LDR itu bisa sampai sekuat itu gitu. Keren banget, makanya orang yang kuat LDR tuh keren banget menurut gue. Kemarin gue bilang bisa jadi mereka punya deal-deal yang aneh gitu. Gimana menurut lo? Apa yang lo alamin di LDR itu? Jadi gini, kalau menurut gue udah berkali-kali gue LDR, 4 kali gue relationship gue LDR. Najis ya. 4 kali apa 3 kali ya? Ya gitulah. Najis lah pokoknya najis. Jadi gini, gue cerita supaya lu semua gak usah ngalamin apa yang gue ngalamin gitu. Oke, I see. Nggak jadinya belajarnya dari gue lah gitu. Jadi dari 4 relationship gue ini runyam. Semua. Tahu? Enggak, belum semua. Okay. Nah, yang bisa gue kasih saran, cuma LDR. Kalau lu udah pernah kenal sama orang itu dalam waktu yang lama dan pernah berhubungan intensif sama orang itu dengan waktu yang lama.
jangan lu kayak gue dulu pernah LDR sama orang Singapura waktu gue SMA. Harusnya gitu aja udah hilang gitu loh. Ketemu online belum kenal lama. Hilang gitu loh. Jadi ya lu jangan harap kayak lu tinderan nih ya kan, apa enggak lu main apa sih yang itulah oke sih kan, oke Cupid tinderan gitu kan. Wow. Lu udah ini nih, udah wah gini udah ngaceng banget nih, udah pede kan, udah oh nih gila nih cewek nih cakep banget gini bisa nih masuk nih. Masuk nih pokoknya masuk nih kan. Pede banget 100% gitu kan. Enggak bro, enggak it will never work. Gue kasih tahu it will never work kalau lu enggak ketemu sama orangnya. Iya. Dan ini kita ngomongin serious relationship ya. Kalau lu mau seneng-seneng ya serah lu gitu. Iya, mau seneng-seneng pun juga ya, lu mau dibawa-bawa LDR tuh, waduh, susah bro. Misalnya gini, lu ketemu cewek nih di apa Tinder ya, di Tinder, dia bilang, iya, tapi aku di Bandung, gini. Udah forget it. Kita relationship yuk, forget it. Kalau lu nggak ketemu ceweknya beneran, lu nggak tahu tuh cewek cowok kan. Belum lagi dan yang lain ya kan. Nggak, orang bodoh macam apa mau seneng-seneng tapi LDR. Iya. Jangan itulah, jangan memperbodoh diri lu. Gue tahu kadang-kadang cinta itu membutakan segalanya, logika pun dibutakan. Tapi ikutin akal sehat lu tuh mungkin 80% selalu bener lah. Selalu bener 80%. Kecuali ya lu udah pernah pacaran sama dia selama setahun lebih gitu, lu tahu tiap harinya kayak gimana nih orang. Kok rasa-rasanya sayang nih kalau gue lepas begitu aja gitu loh. Gue masih mau memperjuangkan dia kayak gitu, justifikasi yang gue kasih ke diri gue pada saat itu kayak gitu. Ini sayang nih, gue udah lama sama dia nih, udah traveling kemana-mana. Ya udahlah coba aja tes gitu kan. Tapi pada akhirnya ya nggak jadi. Pada akhirnya gue kesana. Jadi jaminan juga ya. Ya jaminan dan gini, ini yang pelajaran yang paling berharga dalam satu relationship. Orang itu yang kayak tadi kita bilang dari pertama kali podcast tadi, orang itu bisa berubah. Orang itu bisa berubah. Tapi lu nggak bisa terima orang itu bisa berubah karena ini orang itu bisa berubah ya begitu aja berubah gitu, kagak. Orang itu bisa berubah, lu harus tahu faktor-faktornya dan variabelnya apa aja. Reasonnya betul. Reasonnya apa aja. Buat gua, kenapa cewek gua berubah? Karena Japanese itu dalam culture-nya itu sangat strict, sangat monoton, sangat robotik, apalagi di Tokyo ya. Rutin gitu ya. Dan sangat proud of themselves lah as a Japanese. Waktu mereka lagi di kampus di Inggris, mereka sesuka-suka mereka bebas mengekspresikan diri mereka sendiri tanpa membawa culture Japannya yang sangat kental gitu. Iya, karena begitu dia balik ke compromise karena mereka gue in a foreign country, I'm trying to make friends with a lot of people, jadi mereka try to tone down a bit gitu loh. Nah, begitu mereka balik ke Japan, ya beda lagi. Balik lagi. Culture-nya di sana gimana? Balik lagi. Orang tuanya gimana? Keluarganya gimana? Teman-temannya gimana view-nya? Kerjaannya gimana? Kayak gini. Kita di Jakarta, ya kan, terus tiba-tiba dia dikirim ke Manado sana, ya beda. Mungkin value-nya nggak bentrok jauh, cuma pasti ada yang berbeda. Betul. Entah influence-nya segala macam berbeda. Jangan kita beda negara, beda kampus aja beda influence-nya. Beda sekolah aja beda influence-nya. Jadi jangan kaget kalau beda influence-nya. Jangan kaget kalau kalian pacaran LDR kok kayaknya berubah nih. Bukannya berubah, namanya beradaptasi, Bos. Iya. Pasti berubah lah. Gue juga udah orang bukan udah beda lah. Beda lah orang changing gitu. Bukan henshin gitu berubah. Tiba-tiba berubah, kagak. Ada reason-nya. Disitulah gue rada-rada apa ya? Ini kok jadi gini nih orang gitu kan. Tadinya baik-baik aja terus jadi gini. Akhirnya udahlah. Ini yang penting lagi. Lu harus usaha sebelum lu mengakhiri sesuatu, sebelum lu itu nyerah, lu harus usaha. Akhirnya gue samperin ke Jepang kan.
samperin, ke kacau. Tokyo. Waktu liburan, libur semester gitu kan. Nah, buat ke Jepang ini, gue kerja, men. Lu kira gue ngemis-ngemis dari orang tua? Bener aja lu. Gue jadi tukang cuci piring, ya, di restoran teppanyaki ya di Inggris sana. Jadi pelayan gue nangkepin telur tuh. Teppanyaki kan lempar telur tuh. Gue nangkepin telur yang pecah-pecah di gua semua dah pokoknya gitu. Ngelap apa namanya, ngelap lantai. Demi cinta bau amis gitu. Dikit gak apa-apa ya? Gak apa-apa. It doesn't matter gitu loh. Yang penting tiket kebeli kan. Effort. Tiket kebeli. Effort. Jeger, tiket kebeli, akhirnya gue travel ke Jepang. Terus gimana tuh? Udah, di situ kan gue lihat orang dia di dalam habitat aslinya kan. Nah ini kok rada-rada berubah gitu loh orangnya gitu loh. Jadi ngelihat Indonesia tuh kayaknya kok kayak lowly human being gitu loh, diri inferior. Selalu ngelihat kita tuh sebagai makhluk yang inferior. Nih gue cerita real ya, pada realnya dan ini pengalaman gue. Apa yang sudah terjadi di dia? Apa yang sudah terjadi di gue? Belum tentu terjadi di Anda semua gitu. Belum tentu lo besok pacaran orang Jepang kayak gini, kagak. Cuman ini real yang terjadi di gua dan gak semua orang Jepang kayak gini. Tapi gue bisa pastikan mostly teman-teman gue kayak gini, mostly ya. Mostly teman-teman gue kayak gini. Mereka bakal berada di dalam comfort zone-nya mereka di Japanese di Tokyo gitu, di Japanese territory, dan merasa kalau gue nih Nihonjin gitu loh. Dan lo tuh gaijin gitu loh. Jadi lo nggak sepantar sama kita gitu, nggak selevel. Bahkan dia ngelihat outfit gue aja kayak kok gini banget, salah gitu loh, ya kan? Kita kan pakai outfit lu pakai apa, men? Lu pakai apa, men? Gue pakai ini, bro. Gue pakai flanel Indo, oke. Flanel kagak flanel Gap. Gue pakai oke lah menurut gue. Tapi mereka kan pada dasarnya makhluknya ini ya. Nah itulah dia satu lagi pelajaran. Lu mesti riset dulu tuh. Lu kalau mau ke negara orang, outfitnya kayak apa? Mungkin gue nggak waktu itu gaya-gaya hip hop mungkin nggak masuk ke mereka gitu. Iya. Jadi mereka kayak aneh banget nih orang, buset dah baru turun dari bandara. Ya walaupun mereka kagak ekspres secara langsung, gue tahu dari mata-matanya kayak apa gitu. Gestur ya. Soalnya kan mereka suka baju yang plain gitu. Plain, semuanya plain, nggak ada menonjol dikit. Freedom of expression tuh terlalu terbatas gitu. Yes. Nah disitulah akhirnya gue traveling sama dia ke Tokyo, ke Kyoto, ke Kanazawa gitu-gitu. Nah pecah nih. Ini nih. Gimana pecahnya? Pecah, bro, waktu itu. Gua nggak sanggup lagi. Karena traveling, ya kan? Hujan waktu itu. Karena gini, orang itu baru kelihatan bisa sama lu sama atau enggak, itu kan experience. Jangan anggap lu bisa ngelakuin hal yang sama konstan dalam satu relationship dan lu akan gain experience, suka gak terjadi. Gak akan terjadi. Kalau lu bisa ada goncangan-goncangan dalam suatu relationship lu, disitulah lu bisa tahu orang ini cocok atau enggak buat lu. Jadi jangan berasumsi, semuanya harus diuji. Semua harus diuji. Keren. Jangan berasumsi, semua harus diuji. Aja keren. Semua harus diuji. Karena tadi setelah ujian itu baru lu bisa tahu, oh ternyata orangnya kayak gini. Iya. Salah satu yang bisa jadi, ini real ya teman-teman, jadinya gue kasih tahu tips real. Tipsnya itu lu harus traveling banyak sama pasangan tuh. Traveling kemana aja lah, mau kalau kita di Indo ya kemana aja lah, Bogor kek, ke Labuan Bajo kek, mana kek, Pulau Seribu kek. Di situ lu akan berasa kalau pasangan lagi capek kayak gimana, egonya kayak gimana, keluarnya pikirannya gimana, cara menyelesaikan masalah, semuanya akan kelihatan di situ. Dan di situ baru bisa lu judge. Cocok gak nih jadi ibu dari anak-anak gua di situ. Keren.
Kalau lu kagak ada tempaan-tempaan, dia kerja, ngantor, pulang, tidur, lu gitu-gitu aja, terus tiap weekend jalan, lu jangan harap bro, lu mesti tahu lebih dari itu. Lu mesti bisa ngarungi lautan dunia yang mana yang lu arungi kan gitu. Betul. Emang jadi ya gitu. Gue setuju sih. Maksudnya lu kalau naik kapal sama seseorang dan jalannya lurus-lurus terus, lu nggak akan pernah kenal orang itu, men. Lu cuma akan dengar apa yang keluar dari mulutnya, dan di zona nyaman kita itu bukan kita yang sebenarnya. Kita punya sisi lain lah, alter ego, kita punya hal-hal lain di diri kita yang akan kebuka cuman dengan sebuah keadaan tertentu. Keren sih. Keadaan tertentu. Ya, benar. Kalau lagi ada masalah, lagi ada apa, itu adalah ujiannya, benar-benar. Jadi tadi jangan berasumsi, tapi biarlah itu jadi ujian buat lu gitu. Karena lu berasumsi nih, oh nih orang, nih cewek ini kayaknya kelihatannya cewek baik-baik nih, ya kan? Nah, lu berasumsi, nih kayaknya bisa nih jadi ibu gua nih. Tahu dari mana lu? Gua berasumsi gitu loh. Kecuali lu udah pernah tinggal bareng sama dia, lu tahu masakannya kayak apa, lu tahu segala aspek dari kehidupan dia buat support lu kayak gimana. Lu jangan berasumsi. Makanya kebanyakan orang bule di luar itu tinggal bareng sebelum pernikahan itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang wajar, biasa. Kalau kita digebukin diarak, bro. Diarak, men. Jadi domba kita, bro. Domba diarak kita. Masuk line today, cowok kita. Line today, masuk lu lambe turah langsung. Langsung lu. Gak ada hitungan sehari. Langsung bro, seng. Iya, jadi ya tadi lah. Tapi kalau lu nggak bisa tinggal bareng, ya lu cobalah traveling gitu. Itu salah satu yang oke lah. Pengalaman lah sebanyak-banyak. Traveling jangan lu pada bayarin semua, lu pada bego kalau bayarin semua gitu loh. Oh gitu. Biar kita bagi 2 share rata. Karena kan rumah tangga kan gini, men. Segitiga ketemu segitiga gitu loh. Betul. Jadi atapnya tuh imbang. Bukan gini, ya. Kan gini, aduh mata Ultraman kayak gitu kan. Ada seimbang gitu loh. Jangan sampai udah abang aja bayarin semua. Iya. Kayak gitu, bro. Nanti nangis, nanti miskin nangis. Nanti setelah dia jadi istri lo, itu baru serah-serah lo mau bayarin semua, lo mau apa. Ya kan, jangan sampai sekarang lu sok-sok royal begitu nanti ada di rumah tangga lu ada retakan-retakan yang terjadi karena perihal ekonomi, cuman lu doang yang ngangkat gitu loh. Iya. Itu kan yang jadi ini apa? Sekarang tuh orang tuh suka mempeributkan masalah ini, dan ini gue udah punya stance ini dari lama banget. Kata-kata mau diajak susah, lo tau kan kayak cewek tuh cowok nyarinya cewek yang mau diajak susah, terus cewek banyak yang membela diri dong kan, kayak kita nih orang tua kita membesarkan kita dengan segala. Nah itu bacot makanya. Nggak gitu jadi princess. Sorry banget, gue benci banget sama pemikiran kayak gitu. Dan pemikiran kayak gitu nggak bakal masuk di luar. Percaya sama gue, 100%. Jiwa botok gitu gue. Gak ada tuh pikiran-pikiran kayak gitu. Maksud gue, kita juga nggak mau susah, men. Kita mau susah. Enggak. Tapi yang kita mau, lu ngerti di saat kita susah, lu bisa ada di sana, lu mau berjuang, bukan berarti kecuali cowoknya bangke ya, dia waktu susah ya udah gue susah aja dan terima keadaan, nah itu cowoknya yang salah jelas. Tapi kalau lu cuman cinta kita pas kita kaya, waktu kita lagi susah, lu bisa nggak cinta kita juga di saat itu? Lu bakal bertahan nggak ngelewatin tempaan itu? Itu mungkin yang tadi Katon bilang juga, lu harus ngadepin banyak rute, lu harus ngadepin banyak pengalaman untuk tahu itu, dan bagaimana cara mereka ngerespons hal-hal itu kan itu yang kita nilai gitu. Dan bukan kita cowok doang, cewek pun pasti ngelakuin hal yang itu kok. Nah, cuma mungkin memang persepsi, nggak tahu lah cewek-cewek sekarang. Gue sih gue gak ada men cowok yang mau ngajakin lu susah jadi miskin, ada. Kita kalau punya duit kita mau ngasih kalian yang terbaik, tapi saat kita punya kita nggak pernah tahu hidup seperti apa, kita ditipu siapa nanti.
kalau itu nanti terjadi, lu bakal ada di sana nggak? Itu yang kita mau. Cewek yang bisa nerima kita di saat low, paling low kita. Sebagaimana kita juga ngejamin bahwa kita juga bakal nerima lu kok waktu lu paling low. Gila, keren banget kita. Gila ya. Anjir udah kayak nyangka kan dua wibu ini bisa ngomong sebijak ini. Wibu. Nah, iya. Iya kan. Jadilah Hinata itu. Aduh, sedap. Aduh, jadi Hinata makin masuk lagi. Masuk lagi tuh Naruto. Ada. Jadi gitu lah kalau ya buat pendengar-pendengar kita kan adik-adik ya. Kalau adik-adik yang masih muda-muda, kalau lu ada cewek yang kayak gitu, coba lu pikir lagi 2 kali, bro. Yeah. Pikir lagi 2 kali. Kalau emang goal lu cuma buat enak-enak doang gitu kan, buat ini cewek, biasanya kan cewek-cewek kayak gitu kan menel-menel cakep-cakep merasa cantik gitu kan. Kalau lu emang cuma buat trofi doang, cuma buat buat jalan-jalan, pride, ya silahkan aja, you can spend all the money you want. Tapi kalau lu buat cari future wife, apa enggak cari seseorang yang bisa nge-support lu, walaupun enggak future wife, mungkin nge-support lu secara moral gitu. Lu pikir-pikir lagi mendingan kalau ada cewek yang kayak gitu. Karena gue yakin sejatinya cewek di luar tuh nggak kayak gitu. Gue belum pernah ketemu cewek di luar yang kayak gitu. Mungkin tipe gue nggak kayak gitu kali ya. Tapi ya harusnya sih nggak kayak gitu. Semakin bisa cewek ini berdikari, semakin mandiri, semakin mantep tuh cewek. Gue setuju. Gue juga suka cewek yang independen. Iya. Independen, berdikari, mandiri, bro. Karena kenapa? Emangnya tugas cowok susah? Kagak ada apa-apanya sama tugas cewek. Percaya sama gue. Betul. Lu ntar jadi cari ibu, cari istri itu, itu tugasnya si istri ini luar biasa. Ngopen anak-anak lu, cariin sekolah, cariin ini itu, belum lagi kalau dia kerja. Gak ada apa-apanya kita sebenarnya. Cantik gak bisa apa-apa, lu mau jadi apa nanti? Gak bisa, ya kan? Jadi kalau cari istri lah yang kuat, jangan yang lemah gitu loh. Sama aja, kita balikin aja gantian. Kalau cewek kan maunya cowok yang kaya, ya kan? Yang ganteng. Mereka yang dihalusin, mapan. Bacot, mapan, bacot. Jadar. Kaya enggak mapan. Kaya. Lu cuma takut dihujat makanya lu bilangnya mapan. Iya, mapan, bacot. Makanya. Lucu banget. Iya, kita balikin aja. Kita juga pengen cari cewek, cuman yang powerful dong, yang kuat gitu loh. Yang punya kalau bisa dia punya penghasilan sangat lebih baik daripada yang enggak, kalau menurut gue gitu. Kalau mungkin dia punya karir yang bagus, ya baik gitu loh. Iya. Jadi kita saling mensupport satu sama lain lah. Jangan cowok terus yang disudut-sudutin gitu loh. Karena kita tahu tugas kalian nanti cewek-cewek sebagai ibunya dari anak-anak kita itu sangat berat. Jadi kita nggak bisa cari yang kaleng-kaleng gitu. Kalau buat istri ya. Tapi kalau buat ini referensi kita berdua ya. Karena gue tau lah manusia tuh kompleks, banyak yang tipe yang beda-beda. Ada juga yang emang nyarinya yang manja karena dia ngerasa dia bisa memenuhi itu, ya nggak masalah. Bisa. Cuman kalau buat gue sama Katon, cewek bisa independen. Tapi gue kata-kata terakhir lu tadi tentang kalau cewek bekerja bukan buat ngebantu penghasilan sih. Gue suka ketika cewek tahu apa yang dia mau, ketika dia memperjuangkan sesuatu. Itu baru. Benar. Dia kan ngedevelop dirinya jadi orang yang independen. Dia akan bisa daripada seseorang yang nggak tahu apa-apa, yang selama ini cuma dimanja orang tua dan lain-lain, ya akan susah gitu. Dan kalau lu setuju sama gitu ya, iya jangan nyari yang kayak kita. Iya gitu loh. Apalagi zaman sekarang. Ntar deh lu baru berasa lu pada kan masih shonen times kan. Gak apa-apa, nikmatin aja. Itu udah best of the best. Betul, best of the best. Lu belum punya pikiran sejauh kita. Udah nikmatin aja momen lu. Nikmatin aja. Sedot semua tuh pokoknya. Apanya, Ton? Astaga. Experience-nya lu sedot semua. Experience-nya disedot. Nah, kalau ntar udah zamannya kayak kita, waduh itu baru. Mesti cari-carinya yang top quality lah. Gue kadang iri sih, kayak anjir gue rindu lagi jatuh cinta, cuman kayak
pas-pas sama cewek-cewek mudah gitu ya, dia cantik gue suka, selesai. Nggak yang kayak anjir dia bisa nggak ya nanti ngurus anak, aduh nanti dia bisa support gue atau enggak ya gitu. Iya, balik lagi tadi ke cewek gue yang orang Jepang tadi, ya terakhir-terakhirnya gitu. Ketika kita lagi traveling, hujan lebat di Kanazawa sana, gue bawain. Gue kan sebagai orang laki, lu harus gentleman bro, lu harus gentleman. Pasti. Itu udah pasti. Jadi kalau ada bilang, ada equality ini, feminin, maskulinnya, bacot bilangnya gitu, fuck you gitu kan. Kita sebagai men emang harus menghargai wanita, itu udah pasti. Dan sebagai yang lu harus jadi yang teman tuh udah pasti. Ya nggak mungkin mereka bawain koper kita, nggak mungkin gitu loh. Iya. Cewek sama cowok tuh emang beda. Equality tuh di hak dan kewajiban aja, nggak usah lu samain semua rata. Iya. Nih, waktu itu kan hujan terus kan, kita nggak bawa payung lah, gimana bawa payung, gue kan mikirin bawa koper kan, satu koper dia, satu koper gue, dia bawa ransel kan. Oke lah, kita jalan gitu, gara-gara hujan, gara-gara capek segala macam, nah keluar lah akhirnya semua kan, unek-unek pikirannya si cewek ini. Ya udah, akhirnya kita debat, kita adu mulut dikit, akhirnya keluar dia kan, seakan-akan kalau ya tadi yang gue bilang, lu tuh cuman orang Indonesia gitu, inferior being gitu. Di situ, sorry bro, merah darahku putih tulangku, harga mati, selesai gue bilang. Pecah gue bilang, gue bilang this will be our last trip, titik gue bilang kan, selesai. Dah, misalnya itu kita, tapi gini yang bisa yang harus acknowledge kalau kita masih sebagai laki-laki, dan kita harus jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Ya kalau bisa the best of our ability untuk jadi seorang yang gentleman lah. Yeah. Walaupun lu udah bulatkan niat lu untuk putus, tapi kan perjalanan lu nggak berakhir di situ gitu. Betul. Jadi lu tetap caring sama si cewek ini sampai nanti akhir perjalanan. Itulah yang gue lakuin waktu itu, selesai. Dan kalau putus pun putuslah baik-baik gitu kan. Iya. Jadi sebagai gentleman, oke ya kita putus gitu. Tapi kalau lu mau kontak, kalau ada apa-apa ya nggak apa-apa, kontak aja gitu. Kita putus. Ya, selesai. Jegrek, kelar. Nah itu nunjukin kualitas lu sebagai cowok. Sekalipun lu udah putus, tapi lu take responsibility, lu udah mulai ngajak dia trip, lu udah sampai sana. Itu nggak semua orang punya. Lu kalau yang denger nih cowok-cowok, woi, jadi gentleman anjing. Jadi gentleman anjing, bener. Jadi gentleman, lu yang bener gitu loh. Jadi cowok yang bener. Lu yang jangan maunya aja lu. Iya. Jangan mau aja lu. Mau enak-enak doang. Mati aja lu. Mati ya. Gila salut banget gue ceritanya Katon, luar biasa. Tapi ya tadi dari pengalaman tadi bro, lu bisa belajar, kagak lu Indonesia tuh kagak cemen gitu loh. Lu jangan terlalu overlook ke orang bule lah gitu kan. Jangan terlalu Jepang tuh gini kagak juga gitu loh. Bangga lah gitu. Jadi orang Indonesia, kita juga punya kelebihan kita, dan itu bukan sebelah mata di mata orang, mungkin di mata mereka doang, tapi in realitanya enggak. Ya. Dan lu harus siap LDR. Kalau lu mau pacaran sama orang luar negeri, ya lu mikir lah. Lu mau maksa lu ketemu terus gak bisa ya. Itu yang susah tuh, mikir itu susah. Gimana ntar lu mau ketemunya gimana, ntar masa depan gimana sama orang tuanya, itu panjang lagi cerita. Satu episode sendiri tuh. Iya, itu nanti lah. Tapi kita udah tahu secara garis besar. Hari ini kita udah ngobrol banyak sama Katon, dari ngomongin nyamuk, kita ngomongin Naruto, prinsip-prinsip hidup yang kita pegang, dari hal-hal yang mungkin kalian anggap kekanak-kanakan, sampai ke yang tadi topik utamanya itu tentang gimana sih lu dealing with istilahnya orang yang berbeda culture, dan lu bisa masuk ke relationship. Dan tadi menurut gue keren banget. Bukan karena dia temen gue, tapi gue akan bilang kalau emang orang keren, dia keren. Kalau emang orangnya bangke, dia kan bangke. Tapi dia keren banget. Effortnya itu penting banget di dalam hubungan. Jangan jadi orang yang males, dan jangan nyesel nanti lu nggak berikan yang terbaik, yang akan lu makan ya penyesalan di kemudian hari kan.
Tapi dia gimana dia berjuang, dan walaupun akhirnya mungkin kita juga masih muda juga di 25 dan kita belum tahu apa yang terjadi di depan. Tapi kita udah hidup dengan fullest dan kita udah mengerahkan yang terbaik. Dan gue yakin betul. walau ada kesakitan hati dan apa-apa, tapi dia nggak meregret semua hal itu. Karena ini adalah prosesnya, kita harus percaya sama proses ini. Prosesnya kapal kita ya, ini kita lagi jalan terus ke depan. Jangan sampai kita nyerah aja di tengah jalan. Gue rasa itu aja kali, kita udah cukup banyak Ton hari ini. Thank you banget. Iya, gila ya. Seru banget, banyak bacot nih, aduh. Iya, gue udah lama soalnya gak ketemu juga sama dia. Dan ini ngobrol-ngobrol kayak gini, ini harus, kita harus sering-sering ngobrol lagi. Kita harus sering-sering ngobrol lagi. Betul. Ini lagi. Ya gue rasa itu dulu, semuanya thank you yang udah dengerin. Gue gak tahu kalian ngerti atau enggak yang kita omongin, dan gue gak peduli juga. Tapi gue harap kalau ada hal yang baik yang bisa kalian ambil, ya ambil lah. Tapi kalau ada hal-hal yang jelek dan buruk, ya silakan jangan diambil. Dan kita ngomong di sini, kita bukan influencer, bukan siapa-siapa, bukan selalu berarti kita benar, tapi kita cuman keep it real, apa yang kita tahu, apa yang kita percaya, kita menyampaikan itu kepada kalian, dan gue harap kalian juga bisa belajar sesuatu lah dari apa yang udah kita obrolin. Lu ada yang mau disampaikan, Ton? Nggak ada sih ya, tapi ya tadi mudah-mudahan cerita gue bisa jadi experience ya buat lu, walaupun kalian semua mungkin gak ngalamin hal yang gue alamin, tapi kesimpulan-simpulan cerita inilah yang bisa jadi jalan buat lu berkembang. Tapi pada intinya lu harus berani ngambil experience apapun itu, apalagi kalau kalian masih muda. Apapun itu udah sikat aja, dari pihak percintaan, pengalaman, cari uang, atau apapun, segala ada kesempatan, hajar aja. Nah, satu lagi, lu tadi bener Thor, lu harus living to the fullest, itu salah satu prinsip hidup, harus living to the fullest. Jadi ketika lu nanti di suatu hari nanti mati, lu gak bakal nyesel. Oke, itu aja, gila keren banget hari ini. Sekali lagi gue terima kasih sama Katon in the house. Kita makasih banyak. Mudah-mudahan kita ngobrol lagi kali ya. Pastilah, pasti, tenang. Walaupun itu ngobrol offline sekalipun yang nggak di record, ngapain juga kita record semuanya, hanya penting banget. Iya, tapi besok kita jamin, bro. Iya, tenang. Oke, sekali lagi itu aja, gue tutup sampai di sini. Thank you semua yang udah dengerin. Gue Victor dan ada teman gue Katon. Thank you. Next time. Peace. See you next time.